hukum satu Kirchhoff. Dan yang kedua, memahami hukum satu Kirchhoff pada rangkaian bercabang. Dan yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis resistor. Yang keempat, menyebutkan rangkaian resistor seri dan rangkaian resistor paralel. Yang kelima, memahami rangkaian resistor seri. Yang keenam, memahami rangkaian resistor paralel. Kemudian yang ketujuh, menemukan hambatan total untuk rangkaian seri dan paralel maupun kombinasi. Nah, nanti ada kombinasi antara seri dan paralel. Untuk pelajaran yang kemarin, kalian telah sampai pada listrik dinamis, hubungannya dengan muatan listrik yang bergerak. Jadi untuk yang kemarin ini mengingatkan kembali ya, bahwa muatan listrik yang bergerak itu adalah yang bergerak adalah muatan positif apa negatif. Caranya oke, yang bergerak itu muatan listrik positif apa negatif. Misalkan ada dua benda di sini banyak min, elektronnya ini sedikit. Yang bergerak adalah muatan positif apa negatif? Negatif. Ya, berarti muatan negatif mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sementara ya, arus listrik itu adalah berkebalikan dari gerakan elektron, bukan dari A ke B ya, ini elektronnya. Nah, tentu saja arus listrik mengalir dari apa? Yang seri atau yang paralel? Nah, seri atau paralel. Tadi kalau bola satunya putus di rumah ya, apakah itu putus semua? Artinya, ya ini satu dulu. Ini saya ambil satu putus, anggap saja baterai yang satu ini putus. Nyala nggak yang lain? Tapi bandingkan dengan rangkaian seri tadi, salah satu putus, yang lain putus. Artinya bahwa rangkaian yang ada di rumah itu ada rangkaian lampu paralel. Salah satu yang putus, misalkan di kelas 9C ini lampunya. Atau ini ada 1, 2, 3, 4 itu putus, yang 3 nggak putus karena rangkaian juga nyalanya lebih terang. Nah, berarti dari dua ini apa yang bisa kalian simpulkan? Gagasan umum satu ide pokok. Kalau muncul gagasan baru bagaimana? Harus membuat paragraf yang baru. Kemarin seperti itu kan? Kita pola pengembangan. Oke, ini sekarang seperti yang ditulis kemarin bahwa gagasan umum dibentuk dalam kalimat utama. Karena di SMP kita belajarnya paragraf yang ada kalimat utama. Nah, di SMP kita belajar paragraf yang ada kalimat utamanya. Kalimat utama itu memunculkan, mewakili gagasan utama atau gagasan. Nah, sebuah paragraf terdiri dari apa saja? Gagasan utama dan gagasan penjelasan. Seperti itu ya kemarin ya. Kita deduktif. Nah, sekarang kita akan mencari gagasan pertama. Dan itu ada paragraf yang baik itu memenuhi syarat kepaduan dan kesatuan. Kepaduan dan kesatuan. Tapi Pak Jaman tidak akan menjelaskan itu panjang lebar. Kepaduan dan kesatuan. Kepaduan itu kalau dalam paragraf itu ada pengaitnya seperti ini. Bagian dari paragraf pertama itu akan diulangi di bagian dari kalimat pertama akan diulangi di kalimat kedua. Bagian di kalimat kedua akan diulangi